Hal lain yang sangat penting untuk diketahui atau dipertimbangkan dalam membuat rencana maupun dalam mengembangkan teknologi informasi di organisasi adalah menentukan arah dari teknologi yang ingin diterapkan. Kita mengetahui bahwa teknologi informasi itu sangat luas sekali, begitu banyak standar, begitu banyak mazhab, begitu banyak pemain yang ada di industri. Oleh karena itu ada baiknya setiap organisasi atau perusahaan memiliki suatu standar atau memiliki suatu kesepakatan untuk menggunakan sistem semacam apa yang paling tepat. Contohnya misalnya ada satu perusahaan yang dari awal sudah menetapkan akan memakai open source untuk seluruh aplikasinya. Atau ada sebuah perusahaan yang mungkin sudah terbiasa untuk mengarah ke satu vendor tertentu. Katakanlah untuk aplikasi memakai family dari Microsoft. Atau ada juga yang IBM oriented, atau yang sudah memakai backbone SAP atau Oracle, JD Edwards atau aplikasi-aplikasi lainnya. Intinya adalah kita ingin membangun sebuah teknologi informasi yang robust, yang kuat, yang handal, yang firm istilahnya. Oleh karena itu kita perlu menentukan kita ini sebagai sebuah perusahaan atau organisasi akan memakai atau mengadopsi model teknologi yang seperti apa. Menurut catatan best practice ada 5 hal yang harus ditentukan terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah merencanakan yang namanya technological direction, yaitu suatu prinsip yang disepakati oleh organisasi. Ini nanti arahnya, direksinya akan menuju kemana pemanfaatan teknologi di perusahaan tersebut. Katakanlah ada suatu perusahaan yang sudah menetapkan suatu ketika nanti atau ke depannya kita akan outsource semuanya, sehingga larinya adalah outsourcing. Artinya apa? Artinya mazhab teknologinya adalah menggunakan mitra pihak ketiga untuk mengelola teknologinya. Atau ada yang mengatakan ingin memakai cloud computing, dalam arti kata akan menggunakan konsep seperti service oriented architecture. Atau ada yang mengatakan kita akan provide sendiri semua teknologinya, memakai open source, gitu ya, cari di pasaran yang ada, diterapkan sendiri dengan tim IT yang kuat. Jadi sudah direncanakan semenjak awal kita akan memakai model atau mazhab teknologi yang seperti apa. Yang kedua yang namanya Technology Infrastructure Plan. Infrastruktur itu merupakan suatu tulang punggung dari berjalannya teknologi informasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah backbone, komunikasi yang akan dipakai untuk tempat berjalannya bit-bit atau tempat berjalannya data-data yang ada dalam organisasi tersebut. Yang termasuk infrastruktur juga adalah fasilitas sarana prasarana, data centernya, gitu ya, termasuk juga servernya dan lain sebagainya. Juga termasuk distribution channel seperti PC, notebook. Artinya dengan menggunakan alat apa user di dalam perusahaan itu akan berinteraksi. Nah, hal-hal tersebut perlu dipikirkan infrastruktur ini karena semuanya akan berjalan di atas infrastruktur. Jadi merencanakan technological infrastructure adalah hal kedua yang harus diperhatikan. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu memantau dan memonitor tren teknologi ini kelarinya ke arah mana. Kita tahu ada sejumlah pemain besar di dunia ini, ada juga beberapa pemain-pemain lokal. Nah, kita harus mencermati ke arah mana teknologi ini akan terjadi, konvergensi, fenomena merger akuisisi, bahkan tidak jarang bisa dilihat juga akan ada teknologi yang usang, yang sebentar lagi perusahaannya akan bangkrut, atau sebaliknya yang perusahaannya semakin berkembang. Ini sangat penting untuk menjaga sustainability dari teknologi yang kita adopsi di perusahaan. Memantau regulasi juga penting di sini. Dalam arti kata regulasi itu kan ada yang sifatnya lokal, yaitu di perusahaan atau di organisasi, sifatnya nasional di negara tempat organisasi tersebut berada atau beroperasi, dan secara internasional, common practices atau common regulation yang berlaku. Masalah haki, masalah security, masalah kriminal di dalam dunia cyber dan lain sebagainya.
Dengan memperhatikan tren ini, maka mengurangi risiko jika terjadi apa-apa di kemudian hari karena sudah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan. Yang keempat, yang paling penting adalah berdasarkan 3 langkah di atas atau 3 hal di atas, maka ditentukanlah standar yang akan dipakai. Standar ada dalam dunia teknologi informasi untuk memastikan tercapainya kualitas. Kenapa? Kualitas itu kan harus dapat diukur. Standar itu biasanya merupakan suatu kriteria minimum mengenai teknologi informasi yang ingin dicapai. Sebuah perusahaan yang baik bukan hanya memenuhi standar, tapi harus berusaha beyond the standard atau melampaui standar yang ada. Standar kinerja, standar keamanan, standar compliance, ya, dan standar-standar lain yang terkait dengan hardware, software, brainware, gitu ya, infoware dan lain sebagainya. Dengan adanya standar ini, maka perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai standar yang dimaksud, bahkan melampauinya, agar kualitas kinerja teknologi informasi selalu bisa diberikan. Dan yang terakhir adalah untuk menjalankan itu semua diperlukan yang namanya IT Architecture Board. Pada akhirnya keseluruhan teknologi itu akan kita gambar dalam sebuah arsitektur besar. Dan mereka yang bertugas menggambarkan ini adalah sebuah board atau sebuah badan atau sebuah unit dalam organisasi yang bekerja sama berdasarkan keahliannya masing-masing secara kolektif untuk mengembangkan yang namanya IT architecture. Jadi itulah salah satu pentingnya melakukan pengamatan atau pemantauan terhadap direksi dari teknologi yang akan diadopsi oleh sebuah organisasi. Terima kasih.